Disuruh umroh oleh suami, aku syok ketika aku pulang karena rumah sudah dijual dan suamiku tidak bisa dihubungi. Aku ditinggalkan begitu saja. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, menciptakan suara gemericak yang menenangkan di atap rumah kami yang sederhana. Aku sedang duduk di sofa usang sambil memegang secangkir teh hangat, mencoba melepas lelah setelah seharian mengajar di sekolah dasar tempatku bekerja. Mas Aldi baru saja pulang, wajahnya berseri-seri seperti seseorang yang baru saja memenangkan undian. Dinda, kamu tidak akan percaya ini, ujarnya sambil duduk di sebelahku, matanya berbinar-binar. Aku mengangkat alis, penasaran. Biasanya, Mas Aldi tidak terlalu ekspresif. Dia lebih sering sibuk dengan ponselnya atau laptop, mengurusi proyek-proyek kecil yang dia kerjakan sebagai freelance. Aku dapat proyek besar, Din. Sangat besar, lanjutnya, suaranya bergetar karena antusiasme. Tangannya meraih tanganku, menggenggamnya erat. Klienku ini orang kaya, dan dia mau membayar di muka. Aku sudah menghitung, kita bisa melunasi semua utang, bahkan masih sisa banyak. Aku tersenyum, ikut terbawa kebahagiaannya. Tapi di balik senyumku, ada sedikit keraguan. Selama 7 tahun pernikahan kami selalu hidup pas-pasan. Gajiku sebagai guru honorer nyaris tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi menabung. Sedangkan penghasilan Mas Aldi tidak menentu. Kadang kami bisa makan enak di akhir bulan, kadang harus berhutang dulu ke warung tetangga. Aku punya ide, katanya tiba-tiba, matanya berkilat seperti anak kecil yang baru saja mendapat ide mainan baru. Aku mau kamu berangkat umroh. Aku terkejut. Secangkir teh di tanganku hampir saja tumpah. Apa? Umroh? Aku sudah mengatur semuanya, potongnya cepat. Aku sudah membayar travelnya. Kamu berangkat minggu depan. Aku terdiam. Ini terlalu tiba-tiba. Umroh adalah impianku, tentu saja. Tapi selama ini, kami bahkan tidak pernah membicarakannya dengan serius karena biayanya yang tidak sedikit. Mas, aku tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba? Tanyaku, mencoba membaca ekspresinya. Dia tersenyum, tapi kali ini, senyumannya terasa berbeda. Ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya. Aku hanya ingin membahagiakanmu, Din. Kamu sudah bekerja keras. Aku merasa ini saat yang tepat. Tangannya mengelus punggungku, tapi sentuhannya terasa dingin. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi rasa haru dan kebingungan membuatku diam. Di satu sisi, ini adalah kesempatan yang tidak akan terulang. Di sisi lain, ada suara kecil di kepalaku yang berbisik, kenapa sekarang? Aku juga sudah bicara dengan Ustadz Farid, tambahnya, seolah mencoba meyakinkanku. Dia bilang, ini rezeki yang harus disyukuri. Kamu bisa mendoakan kita di tanah suci. Aku menghela napas. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Mungkin ini memang berkah yang tiba-tiba datang. Aku akhirnya mengangguk, mencoba menepis keraguan yang menggelayut di hati. Baiklah, kalau Mas sudah mengatur semuanya, aku mau berangkat. Senyumnya melebar. Dia menarikku dalam pelukan, tapi aku tidak bisa menikmatinya sepenuhnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Malam itu, sebelum tidur, aku melihatnya sibuk di depan laptop, menghapus banyak file dan mematikan beberapa akun media sosialnya. Ketika kutanya apa yang dilakukannya, dia hanya berkata, cuma bersih-bersih data, Din. Lagi pula, kamu juga tidak akan bisa hubungi aku saat di sana, kan? Jadi biar aku fokus kerja. Aku mengangguk, tapi hatiku semakin tidak tenang. Esok harinya, aku mulai packing. Tanpa kusadari, ini adalah awal dari kehancuran hidupku. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui tirai jendela kamar kami, membentuk pola-pola cahaya yang bergoyang pelan di lantai. Aku terbangun dengan perasaan campur aduk, antusiasme untuk perjalanan spiritual yang sudah lama kuidamkan, tapi juga kegelisahan yang tak kunjung hilang sejak malam tadi. Di sisi tempat tidur, Mas Aldi sudah bangun lebih awal. Aku mendengar suaranya dari luar, berbicara dengan seseorang melalui telepon dengan nada yang terburu-buru dan sedikit tertekan.
Iya, semua sudah diatur. Jangan khawatir. Tidak, dia tidak tahu apa-apa. Aku membeku. Siapa yang dia ajak bicara? Dan kenapa terdengar seperti rahasia? Ketika aku berjalan keluar, dia segera menutup teleponnya dan tersenyum lebar, seolah tidak terjadi apa-apa. Sudah bangun? Aku sudah siapkan sarapan. Meja makan terlihat lebih penuh dari biasanya. Ada nasi goreng spesial kesukaanku, jus jeruk segar, bahkan donat dari toko terkenal yang jarang kami beli karena harganya yang mahal. Aku memandangnya dengan heran. Kok mewah sekali, Mas? Tanyaku sambil duduk. Dia mengangkat bahu, mencoba terlihat santai. Kamu kan mau pergi jauh? Biar kamu ingat masakanku sampai kamu pulang nanti. Tapi ada sesuatu yang tidak tulus dalam nada bicaranya. Matanya tidak pernah benar-benar menatapku, selalu berpindah-pindah, seolah takut aku membaca pikirannya. Tadi pagi kamu telepon siapa? Tanyaku tiba-tiba, mencoba menguji reaksinya. Dia tercekat, sendok di tangannya berhenti di tengah udara. Oh, itu klienku. Lagi konfirmasi proyek. Tapi kan kamu bilang proyeknya sudah fix? Iya, tapi ada revisi kecil, jawabnya cepat, terlalu cepat. Aku menghela napas. Mungkin aku terlalu paranoid. Mungkin ini hanya kecemasanku sendiri yang berlebihan karena pertama kali bepergian jauh tanpanya. Setelah sarapan, aku kembali ke kamar untuk memeriksa barang-barang yang sudah kupak semalam. Paspor, tiket, pakaian ihram, obat-obatan pribadi, semua sudah rapi di dalam koper besar yang kupinjam dari adikku. Tiba-tiba, mataku tertarik pada sebuah amplop coklat yang terselip di balik bantalnya. Aku mengambilnya dengan hati-hati. Surat perjanjian jual beli. Jantungku berhenti berdetak. Dengan gemetar, kubuka amplop itu. Isinya adalah dokumen penjualan rumah kami, ditandatangani oleh Mas Aldi seminggu yang lalu. Tanpa sepengetahuanku. Dinda, aku mau antar kamu ke bandara sekarang. Sudah siap? Teriaknya dari bawah. Aku segera menyembunyikan dokumen itu di balik bajuku, mengambil napas dalam-dalam. Aku harus tenang. Aku perlu bukti lebih banyak. Di mobil, perjalanan ke bandara terasa seperti mimpi buruk. Aku duduk di sampingnya, tapi pikiranku melayang entah kemana. Setiap kali aku mencoba bertanya, jawabannya selalu samar. Mas, rumah kita aman kan? Aku kan lama di sana, tanyaku, mencoba memancing. Tenang saja. Aku yang jaga, jawabnya singkat, tangannya menggenggam kemudi terlalu kencang. Sampai di bandara, dia membantuku membawa koper ke depan check-in counter. Saat giliranku antre, dia tiba-tiba menarik lenganku. Dinda, apa kamu bawa surat nikah kita? Tanyanya aneh. Aku mengernyit. Tidak. Buat apa? Oh, tidak apa-apa. Cuma takut ketinggalan saja, ujarnya, tapi matanya gelisah. Ketika waktu boarding tiba, dia memelukku erat-erat. Pelukannya terasa berbeda, bukan pelukan perpisahan yang hangat, tapi lebih seperti pelucutan tanggung jawab. Doakan aku sukses ya, bisiknya di telingaku. Aku akan mendoakan kita, jawabku tegas, menatap matanya dalam-dalam, berharap bisa melihat secercah penyesalan atau kebohongan di sana. Tapi yang kulihat hanya keputusasaan kosong. Dia mencium keningku, lalu berbalik pergi tanpa menengok lagi. Aku berdiri di sana, di tengah keramaian bandara, dengan perasaan hancur dan dokumen jual beli yang menyakitkan di dalam tas. Aku tidak tahu bahwa itu adalah terakhir kalinya aku melihatnya sebagai suamiku. Pesawat mendarat di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah, dengan gemuruh yang menggetarkan seluruh tubuhku. Aku menyentuh jendela dengan ujung jari, menyaksikan hamparan gurun yang terbentang luas di bawah langit senja yang berwarna jingga keemasan. Pemandangan yang seharusnya memancarkan kedamaian, tapi justru membuat dadaku sesak oleh ribuan pertanyaan yang tak terjawab. Selamat datang di Tanah Suci, Ibu Dinda, ujar pemandu umroh kami, Ustadz Fahmi, dengan senyum ramah. Tapi mataku masih tertuju pada ponsel di genggamanku. Tidak ada satupun pesan atau panggilan dari Aldi sejak aku meninggalkan Indonesia 12 jam yang lalu. Aku mencoba menghubunginya lagi untuk kesekian kalinya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Suara monoton operator itu menusuk telingaku. Dingin.
Impersonal. Seperti pengkhianatan yang sedang kualami. Di bus perjalanan menuju hotel, aku duduk di dekat jendela, memandangi kota Madinah yang perlahan terlihat semakin jelas. Seharusnya aku merasa bahagia. Ini adalah impian setiap muslim. Tapi yang kurasakan justru kegelisahan yang semakin dalam menggerogoti. Kelihatannya ibu punya beban berat, ujar seorang ibu paruh baya di sebelahku, Hajjah Laila namanya. Matanya yang berkerut penuh pengalaman sepertinya mampu membaca kegelisahanku. Aku menghela nafas panjang. Suami saya, dia sepertinya menyembunyikan sesuatu. Tanpa kusadari, cerita itu mengalir keluar. Tentang dokumen jual beli rumah yang kusembunyikan di saku jilbab, tentang telepon-telepon misterius, tentang perilaku Aldi yang semakin aneh. Hajjah Laila memegang tanganku erat. Nak, di tanah suci ini, segala kebenaran akan terungkap. Berdoalah di Raudhah. Mintalah petunjuk pada Yang Maha Mengetahui. Malam pertama di hotel, aku tidak bisa tidur. Dokumen jual beli itu kubuka lagi dan lagi, mataku menyeka setiap kata, setiap tanda tangan. Ada satu detail yang membuatku merinding, di bagian notaris tercantum nama, Kantor Notaris Indah Permata, Jalan Mawar nomor 15, Kota B. Kota B adalah kota tempat Aldi sering pergi dinas selama setahun terakhir. Aku segera membuka laptop dan mencari informasi notaris tersebut. Hasil pencarian membuat darahku membeku. Kantor notaris itu beralamat di kompleks perkantoran yang sama dengan PT Surya Kencana, perusahaan tempat Aldi mengaku sedang mengerjakan proyek besar. Ku coba menghubungi kantor notaris itu melalui video call. Seorang wanita muda dengan jilbab rapi menjawab, "Maaf, kami tutup sampai minggu depan. Ibu Indah sedang cuti melahirkan." "Apakah Ibu Indah sering menangani dokumen dari Bapak Aldi Wijaya?" tanyaku langsung. Wanita itu terlihat kaget. "Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi klien kepada pihak yang tidak berwenang." Tapi sebelum dia memutuskan sambungan, kulihat matanya melirik ke samping dengan ekspresi aneh. Aku segera screenshot wajahnya dan mengirimkannya ke adikku di Indonesia untuk dicari tahu identitasnya. Tidak sampai 30 menit, adikku membalas, "Kak, itu Maya Sari. Teman SMA-ku dulu. Dia sekarang tinggal di Kota B." Jantungku berdetak kencang. Maya Sari. Nama yang tidak asing. Dia pernah dekat dengan Aldi saat SMA, dan aku ingat Aldi pernah tidak sengaja memanggil namanya dalam tidur setahun yang lalu. Di tengah malam yang sunyi, aku berlutut di sajadah kecil di kamar hotel. Air mataku membasahi mukena. Ya Allah, tunjukkanlah padaku kebenaran. Berikan aku kekuatan untuk menerima apapun yang akan Engkau tunjukkan. Esok paginya, saat ziarah ke Masjid Nabawi, aku sengaja memisahkan diri dari kelompok untuk sholat sunnah di Raudhah. Di antara ruku dan sujud yang khusyuk, tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Bu Dinda, saya tahu tentang suami Anda. Dia menikah lagi dengan sepupu saya di Kota B. Rumah Anda dijual untuk biaya pernikahan mereka. Maafkan saya yang baru berani bicara sekarang." Dunia seakan berhenti berputar. Kabar itu seperti pisau yang menghujam tepat di jantungku. Aku terjatuh di lantai masjid yang dingin, air mata mengalir deras. Petugas keamanan segera membantuku bangun dan membawaku ke ruang kesehatan. Di sana, dengan tangan masih gemetar, kubuka dokumen jual beli itu lagi. Dengan mata yang lebih jeli, kulihat ada catatan kecil di bagian belakang. Pembayaran tahap kedua ditransfer ke rekening bersama Aldi Wijaya dan Siska Damayanti. Siska Damayanti. Nama yang sama sekali asing bagiku. Aku menatap kubah hijau Masjid Nabawi dari jendela ruang kesehatan. Di tanah suci ini, di depan Rasulullah, kebenaran itu akhirnya terungkap. Aldi bukan hanya menjual rumah kami, dia telah menjual 7 tahun pernikahan kami dengan kebohongan yang begitu sempurna. Tapi satu tekad kini menguat dalam hatiku, aku akan pulang dan menghadapinya. Tidak sebagai korban, tapi sebagai wanita yang akan memperjuangkan haknya. Di tanah suci ini, aku menemukan bukan hanya kedamaian, tapi juga kekuatan untuk melawan. Pesawat Garuda Indonesia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tepat pukul 5.30 pagi.
Langit masih kelam, diselimuti kabut tipis yang membuat segalanya terlihat samar, seperti masa depanku yang tiba-tiba menjadi tidak jelas. Selama 18 jam penerbangan dari Madinah, aku tidak bisa tidur sama sekali. Pikiranku dipenuhi oleh dokumen jual beli rumah, pesan dari Maya, dan nama Siska Damayanti yang terus menghantuiku. Aku berjalan melalui lorong bandara dengan langkah gontai. Tubuhku lelah, tapi hatiku jauh lebih lelah. Koper kecil di tanganku terasa berat, seakan berisi semua pengkhianatan yang baru saja kudapatkan. Aku mencoba menghubungi Aldi sekali lagi, masih tidak aktif. Lalu kucoba telepon adikku, Rina. "Kak, kamu di mana?" "Aku jemput." Suaranya terdengar panik. "Aku baru sampai." "Tunggu di Baggage Klaim," jawabku pendek, suaraku serak karena kelelahan dan tangisan. Ketika Rina melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. Dia langsung memelukku erat, seperti takut aku akan hancur berkeping-keping. "Sudah, Kak. Aku di sini. Kita hadapi ini bersama." Dia tidak banyak bertanya. Mungkin dari wajahku yang pucat dan mata bengkak, dia sudah bisa menebak segalanya. "Kita ke rumah dulu ya?" Tanyanya hati-hati sambil membawakan koperku. Aku mengangguk. Tapi di dalam hati, aku tahu, itu bukan lagi rumahku. Mobil Rina berhenti di depan pagar rumah yang dulu kutinggali. Tapi sesuatu sudah berbeda. Pagar yang dulu dicat putih sekarang berwarna abu-abu. Tanaman hias di teras yang biasa kusiram setiap pagi sudah diganti dengan pot-pot baru. Dan yang paling menyakitkan, ada nama baru di pelang depan, keluarga Hadianto. Aku keluar mobil dengan gemetar. Kaki ini terasa seperti dihujani paku dengan setiap langkah mendekati pintu. Aku menekan bel berkali-kali, sampai akhirnya seorang wanita paruh baya membuka pintu. "Iya, ada perlu apa?" Tanyanya kasar. Ini rumah saya," ucapku, suaraku nyaris tidak keluar. Wanita itu mengerutkan kening. "Salah alamat, Bu. Ini rumah kami. Kami beli dari Bapak Aldi setahun lalu." "Setahun lalu?" Aku nyaris terjatuh. Rina segera memegangi lenganku. "Maksud ibu setahun lalu? Tapi kakak saya baru saja tinggal di sini 3 minggu yang lalu sebelum berangkat umroh." Wanita itu tertawa sinis. "Ah, masa? Kami sudah membeli rumah ini sejak Januari tahun lalu. Surat-surat lengkap, Bu. Bapak Aldi waktu itu bilang ini rumah peninggalan orang tuanya, dan istrinya sudah meninggal." "Istri sudah meninggal?" Dunia berputar. Aku memegangi dinding agar tidak jatuh. Rina langsung marah. "Itu bohong. Kakak saya istrinya dan dia masih hidup." Wanita itu tampak bingung, lalu tiba-tiba matanya melebar. "Oh, jadi ibu yang ini? Bapak Aldi pernah bilang kalau suatu hari nanti ada wanita mengaku sebagai istrinya, itu pasti mantan yang belum bisa move on." Aku tidak bisa lagi menahan air mata. "Bisa saya lihat surat jual belinya?" Wanita itu menghela napas, lalu mengangguk. Dia masuk sebentar dan kembali dengan selembar kertas. Surat itu asli. Ditandatangani oleh Aldi dengan cap notaris dan meterai. Dan yang paling mengerikan, di bagian keterangan tertulis, penjual, Aldi Wijaya, Duda. Aku menatap Rina. Dia sudah merencanakan ini sejak lama. Sebelum pergi, tetangga sebelah, Ibu Tati, yang dulu sering kubantu mengajari anaknya, melihatku dan terkejut. "Dinda?" Katanya kamu. "Aku apa, Bu?" Tanyaku, sudah tidak sabar mendengar kebohongan apa lagi yang disebarkan Aldi. Ibu Tati menunduk. "Katanya kamu sakit keras dan meninggal di rumah sakit sebelum sempat pulang." Aku tertawa getir. Tertawa sampai akhirnya aku menyadari bahwa air matalah yang mengalir di pipiku, bukan tawa. Rina memelukku erat. "Kita laporkan dia, Kak. Dia tidak bisa melakukan ini padamu." Tapi aku hanya bisa berdiri di depan rumah yang dulu menjadi tempat bahagiaku, sekarang dihuni orang asing, sementara aku dihapus dari kehidupan suamiku sendiri, seolah aku tidak pernah ada. Kami akhirnya pergi ke kantor polisi terdekat. Tapi ketika ku berkata ingin melaporkan Aldi karena penipuan dan poligami, polisi hanya menggeleng. "Ibu punya bukti dia menikah lagi? Surat nikah siri tidak sah secara hukum."
Dan untuk kasus jual beli rumah, selama itu atas nama suami ibu, dia berhak melakukannya tanpa persetujuan istri. Aku terpana. Tapi itu rumah kami. Tempat tinggal kami. Hukum Indonesia tidak melindungi itu, Ibu. Kecuali Ibu bisa buktikan bahwa uang hasil penjualan itu adalah harta bersama. Aku terdiam. Uangnya kemana? Aku bahkan tidak tahu rekeningnya. Selama ini, Aldi yang mengatur semua keuangan. Ketika kami keluar dari kantor polisi, Rina memegang tanganku. Kamu bisa tinggal bersamaku dulu, Kak. Kita cari Aldi. Pasti ada jejaknya. Aku mengangguk, tapi hatiku hancur berkeping-keping. Aku pulang dari Tanah Suci dengan harapan bertemu suami dan rumahku. Tapi yang kudapati adalah kenyataan bahwa aku sudah tidak punya suami, tidak punya rumah, dan tidak punya tempat dalam hidupnya lagi. Dan yang paling menyakitkan, dia sudah membunuhku dalam cerita hidupnya sebelum aku sempat melawan. Malam pertama di rumah Rina terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku duduk di tepi tempat tidur guest room-nya, menatap kosong ke dinding yang dicat warna pastel, sementara jari-jariku gemetar memegang secangkir teh chamomile yang sudah dingin. Rina duduk di sampingku, tangannya mengelus punggungku perlahan, tapi sentuhannya terasa jauh, seperti semua hal di sekitarku sekarang. Aku harus menghubungi keluarga Aldi, akhirnya ku bicara, suaraku parau. Rina menghela napas. Kamu yakin? Mereka mungkin sudah di pihak Aldi. Aku tidak punya pilihan lain. Aku mengangkat ponsel dan memencet nomor mertuaku, Ibu Sri, Ibunda Aldi. Telepon berdering lama sebelum akhirnya diangkat. Halo? Suaranya datar, tanpa greget. Ibu, ini Dinda, ucapku, mencoba menahan getar di suaraku. Ada jeda panjang. Terlalu panjang. Lalu, oh Dinda. Kamu sudah pulang? Sapanya yang biasa saja membuat dadaku sesak. Seolah tidak ada yang aneh. Seolah putranya tidak baru saja menjual rumah kami dan menghilang. Ibu tahu di mana Aldi sekarang? Tanyaku langsung. Suasana di seberang telepon tiba-tiba berubah. Aku mendengar suara tarikan napas berat. Dinda, Aldi sudah tidak pernah ke rumah sejak lama. Kami juga sedang mencari dia. Mencarinya? Kenapa? Ibu Sri terdiam sejenak, lalu suaranya pecah. Dia sudah 3 bulan tidak mengirimkan uang untuk obat ayahnya. Ayahnya sakit kanker, Dinda. Selama ini, Aldi yang menanggung biayanya. Aku terpana. Ayah sakit kanker. Selama ini, setiap kali aku tanya kenapa dia sering pergi ke kota B, dia selalu bilang sedang mengerjakan proyek besar. Ternyata, tapi dia bilang proyeknya sukses. Dia bahkan membiayai umrohku, batauku, bingung. Ibu Sri tiba-tiba menangis. Dinda, Aldi sudah menjual tanah warisan kami di kampung tanpa izin. Dia bilang untuk biaya pengobatan, tapi ternyata apa Ibu? Desakku, jantung berdebar kencang. Ternyata Ibu dengar dia pakai untuk menikah lagi. Rina dan aku segera berkendara ke rumah keluarga Aldi di pinggiran kota. Begitu sampai, Ibu Sri langsung memelukku erat, tubuhnya gemetar. Maafkan kami, Dinda. Kami tidak tahu dia tega melakukan ini padamu. Ruang tamu yang dulu rapi sekarang berantakan. Foto-foto keluarga di dinding ada yang sudah diambil, meninggalkan bekas segi 4 yang lebih terang di cat dinding. Di sudut ruangan, ayah Aldi terbaring di tempat tidur rumah sakit portabel, wajahnya pucat dan tubuhnya tinggal tulang terbungkus kulit. Ayah, ucapku pelan mendekatinya. Dia membuka mata perlahan. Dinda, anakku, tangannya yang kurus mencoba meraih tanganku. Aldi dia. Ayah tahu di mana dia? Dia menggeleng lemah. Dia bohong pada kita semua. Katanya mau bayar hutang rumah sakit, tapi... Ibu Sri menginterupsi, suaranya bergetar. Kami dapat kabar dari tetangga di kota B. Aldi hidup dengan wanita lain di perumahan mewah. Dia pakai uang hasil jual tanah dan rumahmu untuk beli rumah baru atas nama mereka berdua. Makanya kita semua lagi berusaha cari dia. Aku menutup mata, mencoba menahan ledakan emosi di dada. Siapa namanya? Siska Damayanti. Nama itu seperti petir di siang bolong. Siska Damayanti.
Nama yang sama dengan di dokumen jual beli rumah. Ibu Sri memberikan setumpuk surat yang ditemukannya di kamar Aldi saat terakhir kali dia pulang. Surat cerai siri dari seorang ustaz, tidak sah secara hukum. Fotokopi KTP Siska Damayanti. Brosur perumahan mewah di Kota B. Kwitansi pembelian mobil baru atas nama Siska. Tapi yang paling membuatku jatuh berlutut adalah selembar foto pernikahan Aldi dan Siska. Mereka berdiri di pelaminan, Aldi memakai jas hitam yang belum pernah kulihat sebelumnya, sementara Siska, wanita cantik berkulit putih dengan senyum menang, memakai gaun pengantin mewah. Rina meraih fotonya, matanya menyala marah. Kita harus laporkan dia. Ini bigami. Penipuan. Tapi Ibu Sri hanya menggeleng, air mata mengalir deras. Dia anak kami, Dinda. Kami tidak mau dia masuk penjara, tapi... Aku memandang wajah ayah Aldi yang sekarat, lalu Ibu Sri yang sudah tua dan letih. Mereka juga korban. Di tengah kehancuran ini, tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo? Suara perempuan di seberang membuat darahku membeku. Ibu Dinda? Saya Siska. Kita perlu bicara. Suara Siska di telepon masih menggema di telingaku ketika aku menyadari tanganku gemetar begitu hebat hingga hampir menjatuhkan ponsel. Rina segera meraih bahuku, matanya melebar penuh pertanyaan. Siapa? Bisiknya. Aku menekan tombol speakerphone dengan jari yang kaku. Katakan apa yang ingin kau katakan. Sekarang, suara Siska ternyata tidak semerdu yang kubayangkan. Agak serak, dengan intonasi datar yang justru membuatnya terdengar lebih berbahaya. Kami tahu kamu sudah pulang. Dadaku sesak. Aldi tahu aku pulang. Apa yang kau inginkan? Suaraku lebih keras dari yang kurencanakan. Aku ingin bertemu. Berempat, aku, Aldi, kamu, dan adikmu. Besok siang. Rina langsung menyergah, untuk apa? Mau minta maaf? Sudah terlambat. Siska tertawa pendek, suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Bukan untuk minta maaf. Untuk bicara dewasa. Aldi punya penawaran. Penawaran, seolah pengkhianatan itu bisa dinegosiasikan seperti dagangan di pasar. Di mana? Tanyaku, sambil menahan Rina yang ingin menjambak ponselku. Rumah kami. Aku kirim alamatnya. Telepon diputus sebelum sempat kubicara lagi. Beberapa detik kemudian, pesan masuk dengan alamat sebuah perumahan elit di Kota B, kompleks yang sama dengan kantor notaris dan PT Surya Kencana. Malam itu, di kamar Rina yang sempit, aku duduk bersila di lantai sambil menatap semua bukti pengkhianatan Aldi yang tersebar di karpet. Kau tidak boleh pergi, Rina memotong saat aku memberitahu niatku bertemu mereka. Ini pasti jebakan. Aku harus pergi. Aku perlu melihat wajahnya ketika dia menjelaskan semua kebohongan ini. Lalu apa? Kau pikir dia akan memberi uang? Rumah? Dia sudah menghancurkanmu, Dinda. Aku menarik napas dalam. Aku tidak mengejar uang. Aku mengejar penutup. Agar suatu hari nanti, ketika aku bangun di pagi hari, aku tidak lagi bertanya-tanya, apa salahku sampai dia tega melakukan ini. Rina memelukku erat. Di pundakku, aku merasakan tetesan air matanya. Aku akan temani kamu. Tapi janji kalau situasi jadi buruk kita pergi. Aku mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu pertemuan ini akan mengubah segalanya. Pagi berikutnya, kami menyusuri jalan tol menuju Kota B dengan rental car yang Rina sewa. Pemandangan di luar jendela berubah dari hiruk-pikuk kota menjadi hamparan sawah, lalu kembali ke kemewahan kawasan komersial. Itu dia, bisikku ketika papan nama Gria Permata Estate muncul, perumahan berpagar tinggi dengan pos keamanan yang ketat. Begitu mobil kami berhenti di depan gerbang, Satpam langsung mendekat. Izin tamu? Kami diundang Siska Damayanti, jawab Rina sambil menunjukkan pesan di ponsel. Mata Satpam itu menyipit ketika melihat nama itu. Blok A12. Lurus terus, belok kiri di roundabout ketiga. Blok A. Kawasan paling eksklusif. Rumah itu lebih besar dari yang kubayangkan, 2 lantai dengan taman depan yang tertata rapi dan garasi untuk 2 mobil.
Di teras, beberapa pot bunga anggrek bermekaran, anggrek, bunga kesukaanku yang selalu Aldi katakan terlalu mahal untuk kami beli. Rina menekan tombol bel. Beberapa detik yang terasa seperti abadi, pintu terbuka. Dan di sana berdiri Aldi. Dia memakai kaos oblong lusuh dan celana training, pakaian yang sama yang sering dipakainya di rumah dulu. Tapi matanya kosong. Seperti orang asing. Dinda, ucapnya datar. Aku tidak bisa bicara. Seluruh tubuhku bergetar, melihat wajah yang dulu kucintai itu kini terlihat begitu dingin. Masuklah, dia membuka pintu lebar-lebar. Siska sedang menyiapkan makan siang. Makan siang, seolah ini sekadar kunjungan keluarga biasa. Interior rumah itu membuatku sesak. Semua furnitur bermodel minimalis modern, persis seperti yang sering kami lihat di majalah dan aku bilang ingin suatu hari memilikinya. Di meja makan marmer, Siska berdiri dengan celemek memasak. Dia jauh lebih cantik secara langsung, kulit putih mulus, tubuh langsing, dan senyum sempurna yang langsung tahu cara memanipulasi situasi. Akhirnya kita bertemu, ujarnya ramah, seolah kami teman lama. Ayo duduk. Nasi kuning buatanku spesial untuk kalian. Rina menggigit bibirnya. Kami tidak datang untuk makan. Aldi menghela napas. Kalian mau bicara? Ayo bicara. Tapi sambil makan. Aku duduk di kursi yang ditunjuknya, perut mual mencium aroma makanan yang dulu menjadi masakan andalanku untuk Aldi. Kenapa? Itu satu-satunya kata yang bisa keluar dari mulutku. Aldi menatap piringnya. Aku tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Siska tiba-tiba meletakkan gelas dengan keras. Sudah mas, jangan berbelit-belit. Dia menatapku tajam. Dinda, kami ingin hidup tenang. Aldi sudah memilih jalannya. Sekarang apa yang bisa kami berikan agar kamu menerima dan pergi? Rina langsung meledak. Kalian pikir ini transaksi? Kalian hancurkan hidupnya dan sekarang mau bayar seperti pelacuran. Rina, tegurku. Tapi Siska justru tersenyum. Kami tawarkan 200 juta. Tunai. Hari ini juga. Aldi terbatuk. Siska, kita bicara 100. 200, potong Siska tajam. Dengan syarat kamu tanda tangan surat pernyataan tidak akan menuntut lagi. Aku menatap Aldi, mencari sedikit sisa cinta atau penyesalan di matanya. Tapi yang kutemukan hanya kelelahan dan ketakutan. Aldi, bisikku. Apa yang terjadi sebenarnya? Siapa dia? Sebelum Aldi menjawab, Siska berdiri dan mengeluarkan sesuatu dari laci, sebuah pistol kecil. Cukup drama, ujarnya dingin. Ambil uangnya dan pergi. Atau aku akan pastikan kamu benar-benar menjadi janda seperti yang Aldi ceritakan pada tetangga. Detik-detik setelah Siska mengeluarkan pistol itu, waktu seperti berhenti berjalan. Aku menatap laras kecil yang mengarah tepat ke dadaku, sementara napasku tersangkut di tenggorokan. Rina menjerit, bangkit dari kursinya dengan wajah pucat pasi. Aldi tiba-tiba berdiri, tubuhnya menghalangi di antara kami dan Siska. Siska, tidak perlu seperti ini. Suaranya pecah, tangan terangkat seperti menenangkan binatang buas. Siska tertawa, suara yang dingin dan tidak waras. Kau pikir aku tidak tahu kau masih mencintainya? Aku lihat caramu memandangnya. Aku menelan ludah. Aldi masih mencintaiku? Tapi kemudian Siska menggeser posisi pistolnya, sekarang mengarah ke pelipis Aldi. Duduk. Atau aku yang akan menentukan akhir ceritamu hari ini. Aldi menatapku, matanya berkaca-kaca penuh penyesalan yang terlambat, sebelum perlahan duduk kembali. Dengar baik-baik Dinda, Siska mulai dengan suara seperti guru yang menasihati murid nakal. Kau punya dua pilihan. Pertama, ambil uang 200 juta ini, tanda tangan surat pernyataan, dan hilang dari hidup kami selamanya. Dia menggeser sebuah tas berisi uang tunai dan selembar kertas ke mejaku. Atau pilihan kedua? Tanyaku, berusaha keras menjaga suara tetap stabil. Senyum Siska melebar, menunjukkan gigi-gigi putih yang terlalu sempurna. Kau dan adikmu akan mengalami kecelakaan tragis dalam perjalanan pulang. Mobil terbakar, mayat tidak bisa dikenali, kasus klasik. Rina menggenggam tanganku dengan kencang. Kalian gila. Ini pembunuhan.
Tidak, bantah Siska santai. Ini pilihan. Dan Dinda perempuan pintar. Dia pasti memilih yang masuk akal. Aku menatap tas uang itu, lalu ke Aldi yang sekarang menunduk dalam kekalahan. Ini bukan lagi suamiku. Ini cuma bayangan dari lelaki yang dulu ku kenal. Aku butuh waktu berpikir, ujarku. Siska menggeleng. Tidak ada waktu. Tanda tangan sekarang, atau dia mengangkat pistolnya lagi. Tiba-tiba, telepon rumah berdering keras. Siska mengutuk, lalu berbalik untuk mengambilnya. Ya, suaranya kasar. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Apa? Sekarang? Tidak mungkin. Aldi menggunakan kesempatan ini untuk berbisik cepat padaku. Larilah. Dia punya koneksi preman. Aku tidak bisa melindungimu. Mataku membesar. Apa yang terjadi padamu, Aldi? Aku terjebak. Dia, Aldi. Siska membanting telepon, wajahnya merah marah. Polisi ada di gerbang. Kau yang laporkan? Aldi terlihat bingung. Aku? Tidak, Siska memandangku dengan kebencian murni. Kau bawa polisi? Aku menggeleng sama bingungnya. Tapi kemudian aku melihat Rina tersenyum tipis. Bukan kami, bisik Rina. Tapi mungkin temanku yang di kantor pajak yang kuberitahu alamat ini tadi pagi. Belum sempat Siska bereaksi, suara sirine sudah semakin dekat. Dia mengutuk, lalu berlari ke lantai 2. Kalian akan menyesal. Teriaknya sebelum menghilang. Aldi tiba-tiba menarik lenganku. Dinda, aku minta maaf. Tidak, potongku melepaskan genggamannya. Kau memilih jalannya. Sekarang aku memilih milikku. Polisi masuk dengan senjata terhunus. Di mana Siska Damayanti? Lantai 2. Teriak Rina. Beberapa polisi langsung mengejar, sementara yang lain mengamankan kami. Salah satu polisi mengenali Aldi. Kami sudah mengawasimu lama, Aldi. Terlibat penipuan investasi dengan PT Surya Kencana, ya. Aku terkejut. Apa? PT Surya Kencana itu apa? Polisi itu menjelaskan sambil memborgol Aldi, perusahaan bodong. Sudah menipu ratusan investor. Istri barunya itu anak bos mafia lokal. Mereka pakai modus nikah lalu kabur dengan uang korban. Aldi tidak membantah, hanya menunduk. Aku hanya dicatut. Awalnya aku tidak tahu. Polisi menghela napas. Sudah 5 korban seperti Anda. Dinikahi, diambil hartanya, lalu ditinggal. Aku terdiam. Aldi yang menipuku, ternyata juga korban penipuan yang lebih besar. Siska berhasil ditangkap saat mencoba melarikan diri melalui jendela kamar mandi. Ketika dibawa keluar, dia masih menjerit-jerit ancaman. Kalian pikir ini selesai? Keluargaku akan membebaskanku dalam 24 jam. Polisi menggeleng. Tidak kali ini, Bu. Bos besar kalian sudah kami tangkap semalam. Sementara itu, Aldi duduk di kursi dengan borgol di tangan. Ketika polisi memintanya berdiri, dia menatapku untuk terakhir kalinya. Aku benar-benar mencintaimu, Dinda. Aku hanya lemah. Aku ingin membenci. Ingin memukul. Ingin berteriak bahwa dia layak menderita. Tapi yang keluar justru, aku berharap kau menemukan kedamaian, Aldi. Dia terkejut, lalu menangis. Polisi membawanya pergi, meninggalkan aku dan Rina di rumah mewah yang ternyata dibeli dengan uang haram. Di tengah kekacauan itu, seorang polisi wanita mendekat. Ibu, kami butuh kesaksian. Juga, mungkin ibu bisa membantu mengidentifikasi aset-aset lain yang mungkin hasil kejahatan. Aku mengangguk lelah. Aku akan membantu. Ketika kami keluar, Rina memelukku. Kau baik sekali, masih berharap kedamaian untuknya. Aku melihat mobil polisi yang membawa Aldi perlahan menjauh. Bukan untuk dia, Rin. Untuk diriku sendiri. Aku tidak mau kebencian padanya menjadi bagian dari hidupku selanjutnya. Dan untuk pertama kalinya sejak pulang dari umroh, aku merasa beban di pundakku terasa lebih ringan. 3 bulan setelah penangkapan Aldi dan Siska, aku berdiri di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menatap langit biru yang begitu cerah, kontras dengan kegelapan yang baru saja kulewati. Angin pagi berhembus pelan, membawa serta aroma kopi dari pedagang kaki lima di seberang jalan.
Rina menggenggam tanganku erat, memberikan kekuatan sebelum kami melangkah masuk ke ruang sidang. Kamu yakin mau hadir? Tanyanya untuk ke-100 kalinya. Aku menghela napas. Aku harus melihat akhir dari cerita ini dengan mataku sendiri. Ruang sidang penuh sesak. Kursi-kursi kayu yang keras dipenuhi wartawan, keluarga korban, dan orang-orang yang penasaran dengan kasus besar ini. Ketika petugas membuka pintu dan membawa masuk para terdakwa, seluruh ruangan bergemuruh. Aldi masuk dengan borgol di tangan. Dia lebih kurus. Rambutnya yang dulu selalu rapi sekarang acak-acakan, dan matanya yang dulu bersinar kini redup seperti lampu yang hampir padam. Ketika pandangannya mencariku di antara kerumunan, aku sengaja menunduk, tidak ingin memberinya kepuasan melihat wajahku lagi. Siska, di sisi lain, masih mempertahankan sikap angkuhnya. Wajahnya yang cantik itu menyeringai sinis, seolah sidang ini hanya formalitas kecil yang akan segera berakhir dengan kemenangannya. Jaksa penuntut mulai membacakan dakwaan, praktik penipuan investasi senilai 87 miliar rupiah, penggelapan harta bersama, pemalsuan dokumen, dan tindak pidana pencucian uang. Satu persatu korban dipanggil untuk memberikan kesaksian. Ada seorang janda paruh baya yang kehilangan warisan orang tuanya, seorang pensiunan guru yang tabungan seumur hidupnya lenyap, bahkan seorang ibu muda yang dipaksa menandatangani perjanjian hutang setelah dinikahi salah satu anggota sindikat. Ketika giliranku tiba, seluruh ruangan hening. Aku berdiri dengan kaki sedikit gemetar, tapi suaraku jelas ketika mulai berbicara. Nama saya Dinda Wulandari. Saya korban pernikahan palsu Aldi Wijaya. Aku menceritakan semuanya, dari umroh yang ternyata hanya akal bulus untuk menjual rumah kami, hingga pertemuan di rumah Siska dengan ancaman senjata. Ketika sampai pada bagian di mana Aldi mengaku masih mencintaiku, terdengar cekikikan sinis dari bangku Siska. Hakim mengetuk palu. Terdakwa Siska harap tenang. Aldi selama ini hanya menunduk, sesekali mengusap air mata yang jatuh di atas borgolnya. Pengacara Aldi mencoba membela kliennya, terdakwa Aldi Wijaya juga korban dalam kasus ini. Dia diancam akan dibunuh jika tidak bekerja sama dengan sindikat. Hakim menatap Aldi tajam. Benarkah itu, Saudara Aldi? Aldi bangkit dengan gemetar. Benar, Yang Mulia. Awalnya saya tidak tahu ini sindikat. Saya hanya diminta mengelola proyek fiktif. Ketika sadar, mereka sudah mengancam keluarga saya. Termasuk istri pertama Anda. Tanya hakim lagi. Aldi menatapku untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai. Tidak. Dinda, saya hianati karena saya lemah. Saya ingin hidup mewah. Itu salah saya sepenuhnya. Pengakuannya membuat ruangan bergemuruh. Bahkan Siska terlihat kaget. Setelah jeda singkat, hakim membacakan putusan. Siska Damayanti, 15 tahun penjara plus denda 10 miliar rupiah. Aldi Wijaya, 7 tahun penjara, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 4 tahun jika bekerja sama mengungkap jaringan. Ketika petugas membawa Aldi keluar, dia berbalik dan berteriak, Dinda, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya sampai dia menghilang di balik pintu. Di luar pengadilan, seorang wanita berpakaian rapi menghampiriku. Ibu Dinda? Saya Dian dari LSM Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi. Kami ingin menawarkan pekerjaan kepada ibu. Rina memandangku heran. Pekerjaan apa? Dian tersenyum. Menjadi konselor bagi korban-korban seperti ibu. Pengalaman ibu sangat berharga untuk membantu mereka bangkit. Aku menatap gedung pengadilan yang megah, lalu ke langit biru di atasnya. 5 bulan yang lalu, aku hancur. Tapi sekarang, saya menerima tawaran itu. Rina memelukku bahagia. Kamu akan hebat dalam peran itu. Ketika kami berjalan menuju mobil, seorang lelaki tua tiba-tiba menghampiri. Nona Dinda? Saya pengacara notaris Indah. Kami menemukan dokumen bahwa rumah ibu di Jalan Melati sebenarnya masih atas nama ibu mertua ibu. Penjualannya tidak sah. Aku terpana. Artinya, rumah itu masih hak ibu. Kami sedang proses pembatalan transaksi. Air mataku tumpah. Rumah yang penuh kenangan itu,
ternyata masih ada harapan untuk kembali. Di tengah kesedihan, ada cahaya. Di balik kehancuran, ada bangunan baru yang lebih kokoh. Dan aku, Dinda Wulandari, akhirnya menemukan jalanku sendiri. Pagi itu, ketika aku berdiri di depan pagar rumah yang dulu kutinggali, rasanya seperti melangkah ke dalam foto lama yang sudah mulai memudar. Cat pagarnya yang dulu putih kini mengelupas di beberapa bagian, tanaman melati di halaman depan yang dulu selalu kusiangi sekarang tumbuh liar, dan pelang nama keluarga Wijaya yang pernah tergantung dengan bangga kini sudah tidak ada. Kuncinya terasa berat di genggamanku, kunci yang baru saja kuterima dari pengadilan setelah pembatalan transaksi jual-beli dinyatakan sah. Kamu yakin mau masuk sendiri? Rina bertanya dari dalam mobil, matanya penuh kekhawatiran. Aku mengangguk. Aku harus melakukan ini sendirian. Begitu kunci berputar di lubangnya, derit pintu yang familiar menyambutku seperti rintihan rindu. Bau debu dan kenangan langsung menyergapku begitu aku melangkah masuk. Ruang tamu yang dulu berisi sofa merah kami sekarang kosong, hanya meninggalkan bekas lekukan kaki sofa di karpet yang sudah kusam. Dinding-dinding yang dulu penuh dengan foto pernikahan kami kini hanya meninggalkan bercak-bercak lebih terang di mana bingkai-bingkai itu pernah tergantung. Aku berjalan pelan, setiap langkah membangkitkan memori yang terkubur. Di sini, di sudut dekat jendela, Aldi pertama kali mengaku cinta padaku. Di dapur ini, kami tertawa bersama ketika masakannya gosong. Di lantai ini, kami berdebat tentang apakah akan punya anak cepat atau menunggu. Air mata mengalir tanpa kusadari. Tapi anehnya, ini bukan air mata kesedihan lagi, ini air mata pelepasan. Ketika aku memasuki kamar tidur, sesuatu yang aneh menarik perhatianku. Lemari pakaian yang seharusnya kosong ternyata masih berisi beberapa barang. Sebuah kotak kayu tua, hadiah pernikahan dari almarhumah ibuku, masih tersimpan rapi di rak paling atas. Dengan tangan gemetar, kuambil kotak itu. Debu beterbangan ketika kubuka, mengungkapkan isinya yang tak tersentuh. Surat-surat cinta Aldi di awal pernikahan kami, CD lagu Our Song yang selalu kami dansakan, dan sebuah amplop kecil bertuliskan untuk Dinda, jika suatu hari aku tidak ada. Jantungku berhenti berdetak. Aku merobek amplop itu dengan gemetar. Isinya hanya selembar kertas tipis dengan tulisan tangannya yang kukenal. Dinda, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah gagal menjadi suamimu. Aku menulis ini 3 tahun lalu, ketika pertama kali terlibat dengan PT Surya Kencana. Aku terjebak utang judi, dan mereka memerasku. Aku takut, Din. Takut kehilanganmu jika tahu kebenarannya. Maafkan aku. Aku mencintaimu lebih dari hidupku sendiri. Aldi. Kertas itu jatuh dari tanganku. Selama ini, aku mengira pengkhianatannya dimulai dari ketamakan. Tapi ternyata, dari ketakutan. Ketika aku masih terduduk di lantai kamar, memegang surat itu, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Ibu Dinda? Saya petugas lapas Cipinang. Terdakwa Aldi Wijaya memohon bertemu. Dia bilang sangat penting. Aku menatap surat di tanganku, lalu memandang sekeliling kamar yang penuh kenangan. Kapan saya bisa datang? 2 hari kemudian, aku berdiri di ruang kunjungan lapas Cipinang. Aldi muncul dengan seragam narapidana oranye, wajahnya lebih tua dari yang kuingat. Dia terkejut melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. Kamu benar-benar datang, ujarnya, suaranya serak. Aku mengangguk, lalu mengeluarkan surat yang kutemukan. Aku menemukan ini di rumah. Wajah Aldi berubah pucat. Kamu membacanya? Kenapa tidak pernah kau beritahu aku tentang utang judimu? Tentang pemerasan itu? Tanyaku, berusaha keras menahan getar di suaraku. Dia menunduk, air matanya jatuh ke meja besi yang memisahkan kami. Aku malu, Din. Aku takut melihat rasa kecewa di matamu. Lebih baik kau mengira aku bajingan daripada tahu suamimu lemah dan bodoh. Ruangan itu terasa semakin sempit. Dan solusinya adalah menikah lagi? Menjual rumah kami? Aku tidak punya pilihan. Teriaknya tiba-tiba, membuat petugas penjara mengawasi kami. Mereka mengancam akan menyiksamu jika aku tidak melunasi. Siska, dia anak bos mereka. Dia yang mengusulkan aku menikahinya agar utangku dihapus.
Aku pikir aku bisa keluar setelah itu, tapi kau terjebak lebih dalam, selesaikan kalimatnya. Dia mengangguk, menangis seperti anak kecil. Aku menyesal, Din. Aku tahu tidak ada maaf untuk apa yang kulakukan. Tapi aku ingin kamu tahu, tidak pernah sekalipun aku tidak mencintaimu. Aku menatapnya lama, melihat remah-remah lelaki yang dulu kucintai dalam sosok yang hancur di depanku. Aku tidak bisa memaafkanmu sekarang, Aldi. Tapi aku juga tidak bisa membencimu lagi. Aku berdiri untuk pergi, tapi dia memanggilku sekali lagi. Dinda, rumah itu. Tolong jual saja. Mulailah hidup baru. Kamu layak mendapat kebahagiaan. Aku tersenyum getir. Aku sudah memutuskan akan tinggal di sana. Bukan untuk kita, tapi untukku. Aku akan menjadikannya rumah singgah untuk korban penipuan seperti yang akan kulakukan di LSM. Wajah Aldi berubah, pertama kaget, lalu damai. Kamu selalu lebih kuat dari aku, bisiknya. Ketika aku berbalik meninggalkan ruangan, ada sesuatu yang akhirnya terlepas di dadaku. Bukan cinta, bukan kebencian, tapi belenggu masa lalu yang selama ini mengikatku. 1 tahun kemudian, rumah di Jalan Melati nomor 10 sekarang berwarna cerah kembali. Cat kuning mentari menyala di dindingnya, dengan pelang baru di depan, rumah singgah Dinda, tempat pulang untuk yang terluka. Di dalam, suara tawa anak-anak dan obrolan para ibu memenuhi ruangan yang dulu sunyi. Aku berdiri di teras, menikmati matahari pagi, ketika sebuah mobil berhenti di depan. Seorang lelaki tinggi keluar dengan tumpukan kardus di tangan. Reza, kolega di LSM yang selama setahun terakhir setia menemani proses penyembuhanku. Bantuan dari donatur sudah datang, ujarnya sambil meletakkan kardus itu. Matanya yang teduh menatapku penuh makna. Kapan kamu mau bilang iya untuk kencan kita yang pertama? Aku tersenyum, memandang rumah yang sudah menjadi saksi bisu kehancuran dan kebangkitanku. Minggu depan? Aku sudah siap. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar percaya pada kata siap itu. Matahari pagi menyinari ruang tamu rumah singgah Dinda dengan lembut, menciptakan pola bayangan yang menari-nari di lantai kayu yang baru saja dipelitur ulang. Aku berdiri di depan jendela, menyeruput teh chamomile hangat sambil menyaksikan seorang ibu muda bernama Laras membantu anaknya yang berusia 5 tahun mengerjakan tugas sekolah di meja makan besar yang menjadi pusat aktivitas rumah ini. Sudah setahun berlalu sejak pembukaan resmi rumah singgah ini, dan setiap hari masih terasa seperti hadiah baru, sebuah kesempatan untuk menebar kebaikan di atas puing-puing masa laluku yang kelam. Bu Dinda, ada paket untuk ibu. Teriak Andi, salah satu remaja yang sering membantu di rumah singgah, sambil membawa kotak kardus berukuran sedang. Aku menerima paket itu dengan penasaran. Tidak ada alamat pengirim, hanya stiker bertuliskan untuk Dinda, dari seseorang yang berutang kebahagiaan. Jantungku berdebar kencang ketika membukanya. Di dalamnya terdapat setumpuk buku terapi trauma terbaru, beberapa perlengkapan seni untuk terapi kreatif, dan sebuah surat kecil. Dinda, aku mengikuti perkembangan rumah singgah dari koran. Kamu luar biasa. Buku-buku ini mungkin bisa membantu pekerjaanmu. Semoga suatu hari nanti aku bisa memelukmu lagi dan mengucapkan terima kasih secara langsung. Tanganku gemetar memegang surat itu. Aldi, setelah sekian lama, dia masih mengikuti perjalananku dari balik jeruji. Belum sempat aku merenungkan isi paket itu, ponselku berdering. Bu Dinda, ini Pak Joko dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Kami ingin mengundang Ibu sebagai narasumber dalam program pembinaan narapidana kasus kejahatan ekonomi minggu depan. Aldi Wijaya termasuk salah satu peserta yang sangat antusias. Aku menahan napas. Bertemu Aldi lagi? Di depan umum? Saya butuh waktu untuk mempertimbangkannya, jawabku sambil menatap paket di hadapanku. Reza, yang baru saja masuk ke ruangan, segera membaca kegelisahanku. Ada apa? Tanyanya lembut sambil mengambil tanganku. Aku menunjukkan surat dan undangan itu. Reza membacanya dengan seksama, lalu menatapku dengan mata penuh pengertian. Kamu tidak harus memutuskan sekarang. Tapi pikirkan ini, mungkin ini kesempatan untuk benar-benar menutup lembaran lama.
Minggu berikutnya, aku berdiri di depan gerbang LP Cipinang dengan setumpuk materi presentasi di tangan. Aku memutuskan datang bukan sebagai Dinda yang dulu, tapi sebagai Direktur Rumah Singgah Dinda, seorang survivor yang telah bangkit. Ruangan pembinaan dipenuhi sekitar 30 narapidana. Mataku langsung menemukan Aldi di baris ketiga. Dia terlihat lebih sehat dari pertemuan terakhir kami, rambutnya sudah mulai memutih di pelipis, tapi matanya lebih tenang. Presentasiku tentang memulai kembali setelah kehilangan segalanya berlangsung lancar. Aku bercerita tentang perjalananku tanpa menyebut Aldi secara spesifik, tentang pentingnya bertanggung jawab atas kesalahan, dan tentang harapan yang selalu ada di ujung terowongan gelap. Sesi tanya jawab tiba-tiba menjadi emosional ketika seorang narapidana Paruhbaya bertanya, bagaimana cara memaafkan diri sendiri setelah menyakiti orang yang kita cintai. Sebelum aku menjawab, Aldi tiba-tiba berdiri. Boleh saya mencoba menjawab? Ruangan hening. Petugas mengangguk setuju. Aldi menatapku langsung, suaranya tegas tapi penuh penyesalan, dengan menjadi lebih baik. Dengan hidup jujur. Dan dengan menerima bahwa terkadang, maaf terbesar yang bisa kita beri adalah membiarkan mereka pergi dan bahagia tanpa kita. Air mataku mengalir tanpa bisa kubendung. Inilah Aldi yang sebenarnya, pria baik yang pernah ku kenal sebelum segalanya berantakan. Setelah acara, petugas mengizinkan kami berbincang singkat di ruang khusus. Aldi duduk di seberangku, tangannya tergenggam erat di atas meja. Terima kasih sudah datang, ujarnya pertama kali. Dan terima kasih untuk paketnya, balasku. Dia tersenyum kecil. Aku membuat kelompok baca di sini. Kami mempelajari psikologi pemulihan trauma. Aku ingin bisa membantu orang lain juga, meski dari dalam sini. Aku mengangguk melihat perubahan nyata pada dirinya. Kamu akan bebas tahun depan, kan? Iya. Aku sudah dapat pekerjaan di bengkel temanku. Dan, dia ragu, aku ingin minta izinmu untuk menjadi relawan di rumah singgah, tentu saja jika kamu merasa nyaman. Ini pertanyaan yang sulit. Aku memandangnya lama, melihat ketulusan di matanya. Kita bisa bicarakan itu nanti. Setelah kamu benar-benar bebas. Itu bukan penolakan, tapi juga bukan janji. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa baik-baik saja dengan ketidakpastian itu. Malam itu, di teras belakang rumah singgah yang sepi, Reza berlutut di depanku dengan sebuah kotak cincin sederhana. Dinda, aku tidak ingin mengisi tempat yang pernah kosong di hatimu. Aku hanya ingin berjalan di sampingmu menuju masa depan yang kita bangun bersama. Maukah kamu menikah denganku? Cahaya lilin di sekitar kami berkedip-kedip seperti bintang yang turun ke bumi. Aku melihat cincin itu, lalu ke mata Reza yang penuh cinta. Cinta yang dewasa, yang tidak memaksa, yang mengerti bahwa hatiku pernah hancur tapi percaya bahwa kita bisa menyembuhkannya bersama. Iya, jawabku sambil mengulurkan jari. Aku mau. Di kejauhan, bulan purnama bersinar terang, menyinari rumah yang telah menjadi saksi kehancuran dan kebangkitanku. Rumah yang kini penuh tawa, harapan, dan cinta baru. Dan ketika angin malam berbisik lembut, aku seperti mendengar suara masa laluku berkata, akhirnya, kamu menemukan jalan pulang. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti jalanan kota B ketika aku memasuki kafe kecil di seberang kantor pengacara. 3 tahun sudah berlalu sejak hari aku menerima lamaran Reza, 2 tahun sejak Aldi bebas dari lapas, dan 1 tahun sejak rumah singgah Dinda resmi menjadi yayasan dengan 3 cabang di kota berbeda. Tapi hari ini, aku duduk di sini bukan sebagai aktivis atau calon pengantin, melainkan sebagai seorang wanita yang masih mencoba melengkapi puzzle kehidupannya. Kopi hitam tanpa gula, kan? Suara itu membuatku tersentak. Aldi berdiri di samping mejaku dengan 2 cangkir di tangan. Dia mengenakan kemeja biru tua yang mengingatkanku pada warna favoritnya dulu, rambutnya yang sekarang lebih banyak beruban disisip rapi ke belakang. Bekas luka kecil di alis kirinya, hasil benturan saat dia bekerja di bengkel, menambah kesan kedewasaan pada wajah yang dulu begitu kukenal. Kamu masih ingat, ucapku menerima cangkir itu. Dia tersenyum kecil sambil duduk di seberangku. Beberapa hal tidak pernah benar-benar terlupakan. Pertemuan ini adalah ide Reza.
Kamu perlu menutup semua luka sebelum kita memulai hidup baru, katanya semalam sambil memelukku erat. Dan dia benar, masih ada satu hal yang belum terselesaikan antara aku dan Aldi. Aku menemukan ini saat merenovasi kamar mandi rumah lama, ujarku sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tas. Kotak berdebu itu berisi kain-kain kuno, beberapa lembar uang receh, dan, yang paling mengagetkan, sebuah kunci kecil bertanda brankas nomor 172 Bank Sentral. Aldi terbatuk, matanya berbinar heran. Aku sudah lupa menyembunyikan ini. Apa isinya? Dia menghela napas panjang. Dokumen asli PT Surya Kencana, termasuk daftar investor dan transaksi gelap mereka. Dulu kusembunyikan sebagai jaminan keselamatanku. Aku menatapnya tak percaya. Selama ini bukti itu ada di rumah kita. Aku tidak berani memberikannya ke polisi waktu itu. Takut mereka menyiksamu untuk mendapatkannya, ujarnya, tangannya gemetar memegang cangkir kopi. Tapi sekarang, ini bisa membantuku mengajukan banding atas beberapa tuduhan, sekaligus membantu korban lain mendapatkan keadilan. Di luar kafe, hujan mulai turun perlahan. Aku memandangi tetesan air yang mengalir di jendela, mencerna semua informasi ini. Berapa banyak lagi rahasia yang tersembunyi di antara reruntuhan pernikahan kami? Aldi, suaraku hampir tertelan deru hujan, apa kamu benar-benar mencintainya? Siska maksudku. Dia menunduk, jari-jarinya bermain dengan cincin bekas nikah yang sudah tidak lagi dikenakannya. Aku mencintai ilusi yang dia tawarkan, tentang kekuasaan, kekayaan, semua hal yang membuatku merasa gagal sebagai suamimu. Sebuah petir menyambar di kejauhan, menerangi wajahnya yang penuh penyesalan. Tapi cinta? Tidak pernah. Aku hanya mencintaimu, dan itu yang membuat segalanya lebih menyakitkan. Aku menarik napas dalam. Reza dan aku akan menikah bulan depan. Aku tahu, ujarnya sambil tersenyum tulus. Dia pria baik. Lebih baik dariku. Hujan semakin deras, menciptakan irama yang menyamarkan detak jantungku yang kencang. Aku ingin kamu hadir. Sebagai bagian dari masa laluku yang membawaku ke sini. Aldi mengangkat wajahnya, air mata mengalir di pipinya yang sekarang lebih berisi. Aku tidak pantas. Ini bukan tentang pantas atau tidak, potongku. Ini tentang aku yang sudah cukup kuat untuk mengakui bahwa kisah kita, seberapapun sakitnya, adalah bagian dari perjalananku menjadi diri sendiri sekarang. Ketika kami beranjak pergi, Aldi menyerahkan sebuah amplop coklat. Untuk pernikahanmu. Jangan buka sekarang. Di mobil, dengan hujan yang masih membasahi jalanan, aku tidak bisa menahan diri. Amplop itu berisi sertifikat tanah atas nama ibuku yang dulu tidak pernah ku ketahui keberadaannya, dan surat wasiat yang menyatakan rumah itu sepenuhnya milikku. Dia mengembalikannya, bisikku pada Reza yang sedang menyetir. Reza memegang tanganku. Dia mencintaimu dengan caranya yang salah. Tapi itu tidak membuat cintanya kurang nyata. Malam itu, di kamar tidur yang akan segera kutinggalkan untuk memulai babak baru, aku menatap kotak kenangan berisi surat-surat Aldi, foto pernikahan kami, dan sekarang, sertifikat tanah itu. Tidak ada yang kubakar, tidak ada yang kusimpan. Semuanya akan menemukan tempatnya di museum hatiku, bukan sebagai luka yang terbuka, tapi sebagai pelajaran yang membentukku. Ketika aku mematikan lampu, bulan purnama menyinari jalan menuju masa depanku. Masa depan yang kubangun dengan segala keberanian dan pengampunan yang berhasil kukumpulkan sepanjang perjalanan ini. Bulan April menyirami kota Bandung dengan hujan gerimis pagi yang membawa wangi tanah basah dan bunga kertas yang mulai bermekaran. Aku berdiri di balik pintu kamar pengantin, jari-jariku gemetar memegang buket bunga peoni putih yang dipadukan dengan ranting kayu manis, simbol kekuatan dan kehangatan yang Reza dan aku sepakati sebagai tema pernikahan kami. Di balik pintu, suara 150 tamu undangan yang terdiri dari keluarga, sahabat, para korban yang pernah kami bantu di rumah singgah, bahkan beberapa staf LP Cipinang yang kini menjadi mitra yayasan, bergemuruh rendah seperti ombak yang menenangkan. Siap? Rina, yang menjadi bridesmaidku, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku menarik napas dalam, merasakan gaun pengantin ivory yang melengkapi tubuhku dengan sempurna.
Tunggu, bisikku sambil menoleh ke cermin besar di sudut ruangan. Di sana, terpantul sosok Dinda yang sangat berbeda dari wanita hancur yang dulu terkapar di depan rumah yang telah dijual. Kini, garis-garis halus di sudut mataku bercerita tentang tawa yang lebih banyak daripada air mata, dan postur tubuhku yang tegak berbicara tentang keyakinan yang telah kupupuk dengan susah payah. Tiba-tiba, ketukan pelan terdengar di pintu. "Dinda? Ada yang ingin menemuimu sebelum acara dimulai," suara Ibu Sri, mantan mertuaku yang kini menjadi salah satu donatur tetap yayasan, terdengar sayup. Ketika pintu terbuka, Aldi berdiri di sana dengan setelan jas abu-abu muda, wajahnya yang kini lebih berisi tersenyum nervous. "Kamu cantik sekali," ucapnya pelan, matanya berbinar. Rina dengan sigap memberi kami ruang, menutup pintu dengan halus. Aldi mengeluarkan kotak kecil dari saku jasnya. "Ini, untukmu dan Reza." Di dalam kotak itu terbaring sepasang gelas kristal tua dengan ukiran huruf A dan D, gelas pemberian orang tuanya di hari pernikahan kami dulu yang kukira sudah hilang. "Kamu menyimpannya?" Suaraku serak. "Selama di penjara, ini satu-satunya benda yang mengingatkanku pada saat-saat ketika aku masih layak mencintaimu," jawabnya, menatap gelas itu dengan nostalgia. "Sekarang, biarlah ini menjadi simbol doa untuk pernikahan barumu. A untuk Aldi yang sudah berlalu, D untuk Dinda yang akan bahagia dengan Reza." Aku menahan isak. "Kamu akan selalu menjadi bagian dari ceritaku, Aldi. Bukan sebagai luka, tapi sebagai pelajaran." Dia mengangguk, lalu dengan sopan menawarkan lengannya. "Bolehkah aku mengantarmu ke pelaminan? Sebagai teman lama?" Pintu ruangan terbuka. Organ memainkan lagu A Thousand Years yang dinyanyikan oleh paduan suara anak-anak dari rumah singgah. Seluruh tamu berdiri, tetapi yang paling membuat dadaku sesak adalah pemandangan Reza yang berdiri tegap di ujung aisle dengan mata berkaca-kaca, dan di baris pertama, orang tua Aldi yang tersenyum dengan bangga. Langkahku pelan, diiringi Aldi yang dengan hormat menuntunku separuh jalan sebelum menyerahkan tanganku kepada Reza. Sebuah metafora indah tentang peralihan babak kehidupan. "Jagalah dia lebih baik dariku," bisik Aldi pada Reza yang langsung menjawab, dengan segenap jiwaku. Upacara berlangsung sempurna. Ketika penghulu menyatakan kami sah, sorak-sorai tamu memenuhi ruangan. Tapi momen paling mengharukan terjadi ketika sesi foto. Aldi berdiri di samping Reza dengan tulus, seperti seorang saudara yang merestui kebahagiaan adiknya. Pesta berlangsung hingga malam. Ketika band memainkan lagu Our Song, lagu yang dulu selalu Aldi dan aku dansakan, Reza dengan bijak menepi. "Ayo," bisiknya sambil mendorongku pelan ke arah Aldi yang sedang asyik mengobrol dengan beberapa tamu. "Tutup lingkaran itu." Aldi terkejut ketika kuulurkan tangan. "Kamu yakin?" "Satu tarian terakhir," jawabku. Di tengah lantai dansa, dengan cahaya lampu yang temaram, kami bergerak mengikuti irama yang begitu familiar. Tidak ada genggaman erat, tidak ada bisikan cinta, hanya dua orang yang pernah saling melukai, kini saling memaafkan dalam hening. "Aku bahagia kamu menemukan Reza," ucap Aldi di akhir lagu. "Aku juga bahagia kamu menemukan dirimu yang sebenarnya," balasku. Ketika kami berpisah, Reza sudah menunggu dengan 2 gelas champagne. "Untuk masa depan," ujarnya, menyodorkan 1 gelas pada Aldi. Malam itu, di bawah langit Bandung yang bertabur bintang, 3 orang ini minum bersama. Untuk cinta yang pernah hancur, untuk cinta yang baru bersemi, dan untuk persahabatan yang lahir dari puing-puing kehancuran. 3 tahun telah berlalu sejak pernikahan kami yang sederhana namun penuh makna itu. Pagi ini, aku duduk di teras belakang rumah kami yang baru, sebuah rumah kayu minimalis di tengah kebun kecil tempat Reza menanam berbagai jenis herbal. Kabut tipis masih menyelimuti pepohonan di kejauhan, menciptakan pemandangan seperti lukisan cat air yang baru saja disentuh kuas. Di tanganku, secangkir kopi hangat mengeluarkan aroma yang menenangkan, sementara di pangkuanku terbentang undangan pernikahan Aldi yang akan diselenggarakan bulan depan. Masih memikirkan undangan itu? Reza muncul dari dalam rumah, membawa mangkuk berisi buah potong yang baru saja dikupasnya. Aku mengangguk perlahan, jemariku menelusuri huruf-huruf timbul di kertas undangan yang elegan.
Dia menikah dengan konselor dari program rehabilitasinya. Aku tidak menyangka. Reza duduk di sampingku, tangannya yang hangat menutupi tanganku yang dingin. Kamu bahagia untuknya? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti kabut pagi yang enggan pergi. Apakah aku bahagia untuk Aldi? Minggu berikutnya, aku menemani Rina berbelanja kebutuhan bayi di Mall Taman Anggrek. Kehamilan kembarnya yang sudah masuk bulan ke-8 membuatnya cepat lelah, sehingga kami sering beristirahat di kafe-kafe yang kami temui. Dinda, suara itu membuatku tersentak. Di depan kami, berdiri Aldi dengan seorang perempuan berjilbab anggun yang menggandengnya erat. Perempuan itu, sekarang aku tahu bernama Zahra, tersenyum ramah sambil menggendong bayi perempuan berusia sekitar setahun. Kami sedang merencanakan pernikahan, Aldi menjelaskan dengan bangga, matanya tak pernah lepas dari Zahra dan bayi itu. Zahra adalah konselor di pusat rehabilitasi tempatku dulu. Dan ini Alia, putri kami. Aku tersenyum meski hatiku berdegup kencang. Putri kalian? Zahra dengan lembut menjelaskan, Alia adalah anakku dari pernikahan sebelumnya. Suamiku meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Aldi telah menjadi ayah yang luar biasa bagi kami. Melihat cara Aldi menatap Zahra dan Alia, aku bisa melihat cinta yang tulus, jenis cinta yang mungkin tidak pernah bisa dia berikan padaku karena masa lalunya yang gelap. Rina dengan bijak mengajak Zahra dan Alia melihat-lihat toko mainan, meninggalkanku dan Aldi di kafe. Dia cantik, ucapku, mencoba memecah keheningan. Aldi mengangguk, matanya mengikuti Zahra yang sedang tertawa bersama Rina. Dia menyelamatkanku, Din. Ketika aku berpikir tidak ada yang mau menerimaku setelah semua kesalahanku, dia datang dengan segala kesabaran dan pengertiannya. Aku menyesap teh hangatku, merasakan bagaimana hidup terkadang membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita duga. Aku senang kamu menemukan kebahagiaan, Aldi. Kamu pantas mendapatkannya. Dia menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Aku tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikanmu, Dinda. Membiarkanku hadir di pernikahanmu, menerima permohonan maafku. Bahkan sekarang masih mau berteman denganku. Angin sore berhembus pelan, membawa serta aroma kue yang baru saja dipanggang dari toko di sebelah. Kita telah melalui banyak hal bersama, Aldi. Baik dan buruk. Itu yang membuat kita seperti sekarang. Saat akan berpisah, Aldi memberiku sebuah amplop. Untukmu dan Reza. Jangan buka sekarang. Di mobil dalam perjalanan pulang, dengan Rina yang sudah tertidur lelah di sampingku, kubuka amplop itu. Isinya adalah sertifikat donasi atas nama kami untuk pembangunan rumah singgah cabang baru dan sebuah surat pendek. Dinda, ketika aku melihat yayasanmu membantu begitu banyak orang, aku menyadari itulah cara terbaik untuk menebus kesalahanku. Semoga donasi ini bisa menjadi bagian dari kebaikan yang kalian sebarkan. Aku berjanji akan menjadi suami dan ayah yang baik untuk Zahra dan Alia, jenis pria yang seharusnya bisa menjadi untukmu dulu. Terima kasih telah mengajariku tentang pengampunan. Aldi, air mataku jatuh di atas kertas itu, bercampur dengan tinta hingga sedikit melebar. Inilah penebusan terakhirnya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Malam itu, di beranda rumah kami yang dipenuhi suara jangkrik dan desiran angin, aku menceritakan semuanya pada Reza. Kamu baik-baik saja? Tanyanya sambil memelukku dari belakang. Aku memandang ke arah rumah singgah Dinda yang terletak tepat di seberang jalan, tempat di mana puluhan wanita dan anak-anak yang terluka menemukan harapan baru. Lebih dari baik-baik saja, jawabku sambil menekan tangannya yang hangat. Lihatlah betapa indahnya hidup ini. Aldi menemukan kebahagiaannya, kita memiliki cinta kita, dan yayasan kita terus berkembang. Bukankah ini lebih dari yang bisa kita minta? Reza mengecup keningku. Dan ini baru awal, sayang. Di kejauhan, bulan purnama bersinar terang, menyinari jalan-jalan yang pernah kami lalui, jalan-jalan yang penuh dengan rindu, luka, tapi akhirnya, membawa kami pulang. Musim hujan tahun itu datang lebih awal, membasahi jalanan kota dengan rintik yang tak henti-hentinya sejak pagi. Aku berdiri di depan jendela kamar kerja di lantai 2 rumah singgah Dinda cabang baru yang baru saja diresmikan, memandangi genangan air yang terbentuk di halaman parkir.
Di tangan, secangkir teh chamomile menguap hangat, sementara dokumen laporan tahunan yayasan masih terbuka di atas meja. 5 tahun sudah berlalu sejak pernikahanku dengan Reza, 3 tahun sejak Aldi memulai hidup barunya dengan Zahra, dan hari ini, sebuah surat dari LP Cipinang tiba, mengabarkan bahwa Siska mendapatkan pembebasan bersyarat. Kamu akan menghadapinya? Reza muncul di pintu, bajunya sedikit basah oleh hujan. Aku menarik napas dalam. Aku tidak tahu bagaimana seseorang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan orang yang pernah mengancam nyawanya. Reza mendekat, mencium keningku. Dengan memakai semua kekuatan yang telah kamu dapatkan selama ini. Kafe Melati di Bilangan Menteng masih terlihat sama seperti 5 tahun lalu ketika aku pertama kali bertemu Aldi setelah bebas dari penjara. Kali ini, aku duduk di sudut yang sama, menunggu perempuan yang pernah merenggut segalanya dariku. Siska datang dengan wajah tanpa makeup, rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini diikat sederhana. Dia lebih kurus dan matanya yang dulu penuh kesombongan, kini tampak lelah. Aku tidak menyangka kamu mau bertemu, ujarnya sambil duduk perlahan. Aku menatapnya, mencari sisa kebencian di hatiku tapi hanya menemukan kepedihan yang sudah lama menjadi kenangan. Kamu tahu, selama ini aku selalu bertanya-tanya, mulailah apa yang membuatmu begitu membenciku? Siska memutar gelas kopinya, menatap cairan hitam di dalamnya. Aku tidak pernah membencimu. Aku hanya ingin menjadi dirimu. Pengakuan itu membuatku tertegun. Ayahku adalah salah satu korban penipuan Aldi di masa awal. Ketika aku melacaknya, aku terpana melihat betapa sederhananya hidupmu, tapi Aldi tetap mencintaimu. Aku yang punya segalanya secara materi, tidak pernah mendapat cinta seperti itu. Hujan di luar semakin deras, menciptakan suara gemuruh yang mengisi keheningan antara kami. Lalu kenapa ancaman senjata? Kenapa harus sekejam itu? Dia menunduk. Karena ketika melihatmu di rumah itu, aku menyadari Aldi akan selalu mencintaimu. Dan itu membuatku gila. Kami menghabiskan 2 jam berikutnya dengan percakapan yang kadang menyakitkan, kadang mengejutkan. Siska bercerita tentang masa kecilnya yang kaya tapi sepi, tentang ayahnya yang bunuh diri setelah kehilangan semua harta, dan tentang dendamnya pada dunia yang akhirnya membawanya ke dalam lingkaran kejahatan. Aku tidak meminta maaf karena tahu itu tidak akan cukup, ujarnya di akhir pertemuan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sedang mencoba menjadi lebih baik. Aku bekerja sebagai relawan di panti jompo sekarang. Aku mengamatinya, perempuan yang dulu begitu kuat kini hancur, tapi dari reruntuhan itu, tumbuh sesuatu yang baru. Aku harap kamu menemukan kedamaian, Siska, ucapku tulus saat kami berpisah. Dia tersenyum kecil. Kamu selalu terlalu baik. Tapi terima kasih. Malam itu, di ruang keluarga yang hangat, Reza membacakan surat dari Zahra yang mengabarkan bahwa Aldi dirawat di rumah sakit karena komplikasi diabetes. Dia memintaku datang, bisikku, merasakan betapa rumitnya benang-benang kehidupan yang terjalin antara kami semua. Reza memegang tanganku. Kita bisa berangkat besok pagi. Di rumah sakit, suasana hening menyambut kami. Zahra yang kurus letih duduk di samping tempat tidur Aldi yang terlihat jauh lebih tua dari usianya. Dinda, Aldi tersenyum lemah ketika melihatku. Maaf merepotkan. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Jangan bicara seperti itu. Kamu keluarga. Zahra dengan bijak memberi kami waktu sendiri. Aku punya sesuatu untukmu. Aldi mengeluarkan buku catatan tua dari dalam laci. Ini semua cerita tentang kita, yang baik dan yang buruk. Aku menulisnya selama di penjara. Aku membuka halaman pertama, melihat tulisan tangannya yang rapi. Untuk Dinda, yang mengajariku bahwa cinta sejati bukanlah memiliki, tapi membiarkan pergi. Air mataku menetes di atas kertas yang menguning. Aku ingin kamu menerbitkannya, lanjutnya. Agar orang lain belajar dari kesalahanku. 3 bulan kemudian, Aldi meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Di pemakamannya, lebih dari 200 orang hadir, teman-teman rehabilitasinya, keluarga Zahra, para korban yang telah memaafkannya, bahkan beberapa petugas LP yang kini menjadi sahabatnya. Aku berdiri di samping nisannya yang sederhana, membaca kalimat yang kami pilih bersama.
Aldi Wijaya yang pernah tersesat tetapi menemukan jalan pulang. Bulan berikutnya, bukunya terbit dengan judul Sebuah Pengakuan, Dari Cinta ke Penyesalan. Pada peluncurannya, Zahra dan Alia duduk di sampingku, sementara Reza membacakan pengantar. Di halaman terakhir buku itu, ada surat yang Aldi tulis khusus untukku. Dinda, jika suatu hari kau bertemu seseorang yang tersesat seperti aku dulu, beritahu mereka tentangku. Tentang lelaki yang hampir menghancurkan segalanya. Tetapi diselamatkan oleh cinta yang tidak pernah menyerah. Aku mencintaimu, tapi sekarang aku belajar mencintai dengan benar. Dengan melepaskan. Selamat tinggal, sayang. Ketika acara selesai, aku melangkah keluar gedung penerbit. Matahari sore bersinar terang, memantul di genangan air hujan pagi tadi. Di antara reruntuhan masa lalu kami, bunga-bunga baru telah tumbuh, bunga pengampunan, bunga penerimaan, dan bunga kedamaian. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Musim semi tahun itu datang dengan semilir angin yang membawa wangi melati dari kebun belakang rumah. Aku duduk di bangku kayu tua di tepi danau dekat rumah singgah, memandangi riak air yang dibuat oleh sekelompok bebek yang berenang riang. Di pangkuanku, buku harian lama terbuka di halaman yang bertanggal tepat 10 tahun lalu. Hari ketika aku pulang dari umroh dan menemukan rumahku telah dijual. Ibu, ada tamu. Teriak Salsa, salah satu remaja yang sering membantu di rumah singgah, dari kejauhan. Aku mengangkat kepala, melihat sosok perempuan berkerudung biru berdiri di bawah pohon magnolia yang sedang berbunga. Zahra. Dia mendekat dengan langkah pelan, wajahnya yang biasanya cerah kini terlihat letih. Maaf datang tanpa kabar, ujarnya sambil duduk di sampingku. Alia? Tanyaku segera, membaca kegelisahan di matanya. Dia baik-baik saja. Sekarang sedang studi tour ke Jogja dengan sekolahnya. Zahra tersenyum kecil sebelum melanjutkan, aku menemukan sesuatu di antara barang-barang ayah. Aku pikir, ini harus untukmu. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang aku kenal terlalu baik, kotak tempat Aldi dan aku dulu menyimpan surat-surat cinta kami. Di dalam kotak itu, terbaring sebuah amplop coklat yang sudah menguning. Tertulis di depannya, untuk Dinda, jika suatu hari aku pergi untuk selamanya. Tanganku gemetar ketika membukanya. Dinda tersayang, jika kau membaca ini, berarti aku sudah tiada. Ada satu kebenaran yang selama ini aku sembunyikan, bukan untuk melindungiku, tapi melindungimu. Ketika aku menyuruhmu pergi umroh 10 tahun lalu, itu bukan hanya tentang uang atau Siska. Dokter telah mendiagnosaku dengan kanker pankreas stadium 3. Mereka bilang aku hanya punya waktu 6 bulan. Aku tidak ingin melihat matamu yang indah dipenuhi kesedihan melihatku perlahan mati. Lebih baik kau membenciku karena pengkhianatan daripada menderita karena kehilangan. Maafkan cara bodohku mencintaimu. Selamat tinggal, sayang. Aldi. Air mataku jatuh deras, membasahi kertas yang sudah rapuh itu. Selama ini, penderitaanku, kemarahanku, perjuanganku, semua berdiri di atas kebohongan terakhirnya yang justru lahir dari cinta. Zahra memegang tanganku. Aku menemukan ini setahun setelah dia meninggal. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Esok harinya, aku berdiri di depan makam Aldi sendirian. Nisan sederhananya kini dikelilingi bunga-bunga liar yang tumbuh subur. Aku berlutut, menaruh setangkai mawar merah, warna yang selalu kupakai di hari ulang tahunnya dulu. Bodoh sekali kamu, Aldi Wijaya, bisikku sambil membersihkan debu di nisannya. Kau pikir dengan mengusirku, kau menyelamatkanku dari kesedihan? Lihatlah, 10 tahun kemudian, air mataku tetap jatuh untukmu. Angin berhembus pelan, membawa kelopak bunga magnolia dari pohon di dekatnya. Seolah alam sedang berbicara atas namanya. Malam itu, di ruang keluarga yang dipenuhi foto-foto kebahagiaanku dengan Reza dan anak-anak asuh kami, kubuka kembali buku Aldi yang telah menjadi bestseller itu. Reza duduk di sampingku, memeluk bahuku. Kau tahu, ujarku sambil menelusuri halaman demi halaman, selama ini aku berpikir telah memaafkannya sepenuhnya. Tapi hari ini aku sadar, ada bagian kecil di hatiku yang masih marah. Marah karena dikhianati, ditinggalkan, dibuat menderita.
Reza mengecup pelipisku. Dan sekarang, aku menutup buku itu, memandangi foto Aldi di sampul belakang. Sekarang aku mengerti. Kadang cinta terbesar justru tersembunyi di balik luka terdalam. Musim semi berganti musim panas. Rumah singgah Dinda kini memiliki 7 cabang di seluruh Indonesia. Reza dan aku mengadopsi 2 anak korban perceraian yang orang tuanya pernah kami bantu. Zahra dan Alia sering datang berkunjung, berbagi cerita tentang Aldi versi mereka, pria baik yang berjuang menebus kesalahan. Hari ini, seperti 10 tahun lalu, aku duduk di tepi danau yang sama. Tapi kali ini, 2 anak kami berlarian di tepian sambil mengejar kupu-kupu, tawa mereka bersatu dengan kicau burung. Di tangan, surat Aldi yang terakhir telah kusimpan rapi dalam bingkai kecil. Sebuah pengingat bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, dan pengampunan sejati kadang butuh seumur hidup untuk sempurna. Reza datang membawa 2 gelas teh dingin. Untukmu sayang, ujarnya sambil duduk di sampingku. Gelasnya yang bertuliskan dunia terbaik bersanding dengan gelasku yang bertuliskan dunia kita. 2 dunia yang berbeda, tapi saling melengkapi dengan sempurna. Dan ketika matahari terbenam mewarnai air danau dengan nuansa jingga, aku tersenyum. Untuk Aldi yang pernah mencintaiku dengan caranya. Untuk Reza yang mencintaiku dengan sepenuhnya. Dan untuk diriku sendiri, yang belajar mencintai keduanya tanpa syarat.